Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati Dewi dari jurusan Akuntansi Prodi D4 Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Samarinda. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai pengantar ilmu hukum. Bicara mengenai hukum, sebenarnya manusia merupakan objek hukum semenjak dari dalam kandungan atau dari lahir. Menurut Profesor Sudirman SH, hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia untuk memperoleh tata tertib berdasarkan keadilan. Tapi sebenarnya sampai saat ini definisi hukum ini sangat luas sehingga banyak sekali pengertian-pengertian hukum yang dikemukakan oleh para ilmuwan dan juga para ahli hukum. Jadi dimulai dengan manusia itu disebut makhluk zoon politikon. Nah, apa sih makhluk zoon politikon itu? Jadi menurut Aristoteles, zoon politikon itu adalah makhluk yang bermasyarakat atau manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain atau bisa disebut makhluk sosial. Nah, selanjutnya karena manusia ini adalah makhluk sosial sehingga mereka hidup dalam kebersamaan atau membuat suatu kelompok. Kemudian setiap individu yang ada di masyarakat itu memiliki kepentingan-kepentingan individu yang harus mereka realisasikan sendiri. Nah, kemudian timbullah sebuah permasalahan baru, yaitu perpecahan atau pertikaian akibat dari setiap individu ini memiliki pemikiran-pemikiran yang bertolak belakang. Sehingga dari pertikaian atau permasalahan ini timbullah norma atau kaidah yang tujuannya itu untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di masa depan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang norma-norma kehidupan. Norma-norma kehidupan ini terbagi menjadi dua. Pertama adalah norma-norma non-hukum dan juga norma-norma hukum. Norma-norma non-hukum ini bisa dikatakan juga norma-norma yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu meliputi norma kesusilaan dan juga kesopanan. Kemudian yang kedua yaitu norma hukum. Norma ini lebih mengatur aspek kehidupan masyarakat dalam hal kesopanan. Kemudian pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum menurut sifatnya, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum publik dan juga hukum privat. Hukum publik. Nah, hukum publik ini dia diciptakan oleh suatu negara untuk mengikat dan juga mengatur tidak hanya segelintir orang tapi seluruh masyarakat yang ada di suatu negara tersebut. Hukum publik ini lebih menitik beratkan kepada kepentingan umum. Contohnya yaitu hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan juga hukum internasional. Kedua adalah hukum privat. Hukum privat ini mengatur person to person. Maksudnya dalam hukum privat ini negara tidak ikut campur dalam menangani kasus tersebut. Contohnya hukum perdata dan juga hukum dagang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat dan ciri-ciri hukum. Di sini sifat-sifat hukum itu ada dua, yaitu memaksa dan juga mengatur. Untuk pengertian memaksa sendiri itu apa sih? Nah, untuk memaksa ini contohnya kita melakukan sebuah tindakan kejahatan, maka kita dipaksa untuk menebus sebuah kejahatan yang telah kita lakukan dengan cara dipenjara ataupun dengan denda yang sangat besar. Untuk sifat hukum yang kedua yaitu mengatur, contohnya jika kita berkendara, kita harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan, contohnya menggunakan peralatan yang sudah ditentukan dalam berkendara, contohnya helm. Kemudian kita juga harus menaati peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Kita akan membahas mengenai ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum juga ada dua. Yang pertama, adanya perintah dan juga larangan. Yang kedua, perintah dan larangan harus dipatuhi oleh semua orang. Setelah kita membahas sifat, ciri-ciri, dan juga bentuk-bentuk hukum, nah kita selanjutnya akan membahas mengenai tujuan hukum. Jadi tujuan hukum menurut Dr. Muhammad Subagio SH dan Slamet adalah secara universal untuk mewujudkan perdamaian, keadilan, kesejahteraan, dan juga kebahagiaan. Para ilmuwan lain juga mengatakan bahwa tujuan hukum itu timbul karena adanya perubahan. Kemudian pembahasan terakhir kita adalah mengenai sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan juga sumber hukum formal. Untuk pengertian sumber hukum material sendiri adalah
sumber hukum yang dapat ditinjau dari berbagai segi sejarah, ekonomi, filsafat, kemasyarakatan, dan juga lain-lainnya. Kemudian untuk sumber hukum formal sendiri itu ada 5. Yang pertama itu adalah undang-undang. Undang-undang ini dibentuk atau dibuat oleh pemerintah suatu negara yang bersifat mengikat masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan atau bisa disebut dengan hukum adat. Yang ketiga yaitu traktat atau bisa disebut dengan perjanjian antar bangsa-bangsa. Kemudian yang keempat ini adalah jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Nah, jurisprudensi ini adalah sebuah putusan hakim terdahulu yang dapat dijadikan sebuah rujukan atau sebagai sumber hukum. Dan yang terakhir yaitu doktrin. Doktrin ini hampir sama dengan jurisprudensi, tetapi doktrin ini itu pendapat para ahli terdahulu juga yang bisa dijadikan sebuah rujukan atau sebagai sumber hukum. Mungkin untuk pembahasan mengenai pengantar ilmu hukum yang bisa saya sampaikan cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga mendapatkan ilmu dari apa yang saya sampaikan. Dan maaf jika ada bahasa yang kurang dimengerti. Buat teman-teman juga bisa untuk like video ini dan juga komen, ataupun juga mau nge-share video ini juga nggak apa-apa banget. Dan jangan lupa ditunggu next video. Bye!